Waalaikumsalam. Wah, Alvin. Kenapa, Vin? Kayak orang lemas begitu. Iya nih Ustadz. Tadi tuh Ustadz, di dekat rumah saya Ustadz, tetangga saya itu ada yang meninggal Ustadz. Saya jadi panitianya Ustadz, buat bantu ngangkatin jenazahnya, gali kuburnya Ustadz. Saya jadi kepikiran Ustadz, kalau saya besok meninggal tuh gimana Ustadz? Bekal saya belum siap, belum banyak Ustadz. Aneh kira ente lemas karena puasa, ternyata habis mandiin orang meninggal. Iya Ustadz, saya lihat langsung Ustadz. Kepikiran. Iya, kepikiran Ustadz. Kalau saya tiba-tiba di dalam kubur, nggak ada teman lain, gimana Ustadz? Bekal saya nggak ada Ustadz, belum siap. Oh, bagus tuh, memang kata Nabi, sebaik-baiknya nasihat itu adalah kematian. Dan kata Nabi dalam Al-Quran juga dikatakan, wa mata dinafsum bi'adin tamu. Tidak ada seorang pun yang akan tahu meninggal di mana, kapan dia. Fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Dan lagi ayat ya, qul innal ladzina tafiru minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah Muhammad, jika engkau pun lari dari kematian, sesungguhnya kematian akan mendatangimu. Nah, ini benar terus dipikirin tuh. Artinya iya kalau kita mati. Nah, kalau kita mati besok, pertama pastikan bahwa ente dosanya udah diampuni. Maka kalau ente mikir besok kalau mati, banyak tobat. Astagfirullahaladzim, ingat tuh muhasabah dosa-dosa, ya kan? Terutama dosa-dosa sesama manusia tuh, yang ampunannya tuh nggak bisa langsung dari Allah, harus ketemu manusianya dulu, baru diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Itu pertama pastiin tuh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara banyak tobat dah. Jangankan ente, jadi aneh juga besok, ya kan ada yang tahu. Kan kematian itu seperti buah pepaya, tau nggak Pak? Iya, tahu Ustaz. Pepaya itu yang muda jatuh, kembang jatuh, yang mengkel jatuh, yang matang jatuh. Yang matang kalau nggak matang-matang, nggak jatuh-jatuh juga dipetik orang, ya kan? Jatuh juga. Jadi artinya memang tidak mengenal usia. Karena syarat mati nggak mesti sakit, syarat mati nggak mesti tua. Nah yang pasti kalau kita mati besok nih, pastiin dosa kita diampuni dengan cara bertobat. Kalau kita hubungannya banyak dosa dengan manusia, cari tuh ampunan manusia, kejar orangnya. Kalau kita pernah zalim sama orang itu, minta ampun, kejar tuh. Kalau enggak disiksa itu nanti di akhirat. Yang kedua, kalau ente mati besok, pastikan ente nggak punya utang tuh. Nggak boleh ada utang Ustaz. Boleh utang itu, walaupun ente mati syahid, tetap nanti ada yang nuntut di akhirat. Maka penting buat kita tuh jangan sampai berhutang. Kalau berhutang harus bayar. Maka idza tadayantum bidainin ila ajalin bersama faktu kalau kita punya hutang catat. Barangkali keluarga ada yang tahu, Vin. Nah, kalau kita mati, kemudian orang yang kita pinjemin juga nggak kenal sama keluarga kita, nggak tahu juga kita meninggal, udah kita bawa beras di akhirat ditagih, itu jadi siksaan buat kita. Iya, terus itu gimana kalau misalnya saya udah mati duluan terus? Nah, makanya kan kalau di adat di Indonesia ya, si keluarganya itu bilang, ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, apabila ada sangkut paut mengenai almarhum, hutang piutang dan sebagainya, tolong hubungi keluarga. Iya, kalau orangnya ikut menyolatkan. Iya. Nah, kalau nggak ada dosa kita, makanya hindari hutang. Kalau punya hutang bayar. Nah, kalau nggak mampu bayar, catat, kasih tahu ke keluarga bahwa saya punya utang sama seseorang. Biar nanti kalau kita meninggal ada yang bayarin. Oh, tapi Ustaz, kalau misalnya yang dihutangin udah ikhlas Ustaz, utangnya? Nah, kalau ikhlas kan urusan dia. Tapi kalau kita misalkan tetap hutang, ya itu mah rezeki kita ya kalau diikhlasin. Tapi kewajiban kita itu kan kita kan nggak tahu sebelum mati dia ikhlas apa tidak. Ya, jadi mendingan kita tetap bayar utang, gitu. Kemudian yang ketiga, ya persiapkan supaya amal kita ini benar-benar diterima ibadahnya. Kan banyak orang sholat ngaji tapi salah-salah malah jadi dosa. Maka perbanyak ilmu untuk supaya ibadah kita dijabah dan diterima oleh Subhanahu Wa Taala. Karena kullu man ya'malu bi ghairi ilmin amaluhu mardudatun natuqbal. Banyak orang yang beramal tapi nggak tahu ilmunya, mereka amal ditolak. Jangan sampai kita ternyata sampai saat ini semua sholat kita, ngaji kita semua ditolak oleh Allah karena ilmunya nggak tahu. Maka pastikan kalau besok kita meninggal, ibadah kita udah benar, sholat kita udah benar, ngaji kita udah benar, gitu. Nah, kira-kira kalau udah begitu, insya Allah dah. Sisanya akhlak kita benerin, gitu ya. Amal banyak, amal ibadah, sedekah banyakin, gitu. Insya Allah kalau kita mati udah dapat kunci surga kan nikmat itu, apaan tuh. Iya Ustaz, mungkin udah sekarang saya udah nggak mau nongkrong-nongkrong lagi deh Ustaz. Kalau nongkrong pun nongkrong Al-Quran Ustaz. Ngaji Ustaz ya. Makanya segini loh. Saya kadang-kadang suka begini, Pim. Kalau kita ingin melakukan maksiat ataupun ada orang ngajak maksiat, itu saya mikir, iya kalau kita
lagi maksiat mati gimana ya? Kan suul khotimah. Iya Ustaz. Katanya Ustaz, tapi mati lagi judi, lagi maksiat, lagi mabuk, kan alhamdulillah. Maka memang kematian itu nasihat yang paling baik. Nah buktinya Alfi ini gemeteran sekarang. Iya Ustaz, kepikiran Ustaz saya Ustaz dari tadi itu. Gimana nasib besok nih Ustaz? Sholat terbanyak dah, bertaubat sama Allah. Jadi kalau mati besok, ya kan saya mah tinggal doain aja. Jangan. Ustaz. Ya, panjang umur, isi ibadah, kalau meninggal masuk surga. Gitu ya. Siap Ustaz. Siap. Kalau gitu ini Ustaz, aneh cari guru dulu deh Ustaz. Ya, jangan lemes-lemes lagi, ibadahnya semangat. Siap Ustaz. Ya. Siap. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bin. Saya pamit dulu Ustaz. Siap, sama-sama. Siap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.